Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng aku di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel ini dan tonton video ini. Nah, di video kali ini aku ingin membahas apa saja sih kebiasaan-kebiasaan orang tua yang mungkin tanpa sadar yang kita lakukan dan ternyata itu dapat merusak perkembangan otak anak kita. Nah, apa aja sih kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari ini yang pernah kita lakukan? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Anak usia dini membutuhkan stimulasi yang tepat agar otak anak dapat berkembang dengan baik bahkan sempurna. Anak usia dini, terutama usia 0 sampai dengan 5 tahun, membutuhkan lebih banyak perhatian terhadap rangsangan perkembangan otak agar perkembangan otak pada anak dapat tumbuh seiring dengan perkembangan usianya. Dalam mendukung perkembangan otak anak, tentu saja tidak hanya diukur dari apa yang dikonsumsi oleh anak ya Mams, namun juga membutuhkan hal lain termasuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Dalam mendukung perkembangan otak anak, tentu saja tidak hanya diukur dari apa yang dikonsumsi oleh anak ya Mams, namun juga membutuhkan hal lain termasuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Tanpa disadari, beberapa kebiasaan buruk yang orang tua lakukan justru bisa memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak loh, Mam. Lalu, apa saja sih hal yang dapat merusak perkembangan otak anak? Berikut ada 4 hal yang dapat merusak perkembangan otak anak. Yang pertama itu kurangnya stimulasi. Hal yang perlu orang tua ingat adalah bahwa anak usia 0 tahun memerlukan stimulasi yang besar untuk selalu berinteraksi dengan orang tuanya. Maka mereka belajar mengikuti apa yang ayah dan bunda lakukan loh. Anak harus selalu diajak berbicara dan bertatap muka dengan orang tuanya. Bahkan ketika mereka belum bisa berbicara loh Mams, beri mereka kesempatan untuk menjelajah lingkungan, menggerakkan tubuh, dan ditantang untuk melakukan sesuatu yang sederhana dalam permainan seperti puzzle, game main balok, dan permainan lainnya. Nah, jadi ketika otak anak itu kurang menerima stimulasi, ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan otaknya, di mana akan menyebabkan anak itu akan sulit fokus dan volume otaknya menjadi lebih rendah, serta kecerdasan anak yang tidak bisa mencapai titik maksimalnya. Yang kedua ada stimulasi yang berlebihan. Nah, ternyata segala sesuatu yang berlebihan itu memang gak bagus ya Mams. Biasanya ini memberikan gadget kepada anak dalam waktu yang lama, sehingga ini dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan seorang anak dalam layar gadget juga dapat menghilangkan anak-anak dari pengalaman sosialnya, sehingga anak tidak mau bermain, tidak mau bergerak, dan semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak yang tepat itu sudah tidak lagi ingin anak lakukan. Yang ketiga, ada nutrisi yang kurang. Anak membutuhkan berbagai nutrisi dalam makanannya atau melalui suplemen untuk mendukung perkembangan otaknya. Jadi kita jangan sampai lupa ya Mams untuk memberikan asupan yang tepat untuk anak kita dan sesuai usia serta porsinya. Berikut ada berbagai macam daftar nutrisi yang teman-teman bisa penuhi agar otak anak bisa berkembang dengan maksimal. Yang pertama itu ada protein. Protein sangat diperlukan untuk perkembangan otak anak. Protein yang cukup yang dikonsumsi oleh anak dapat meningkatkan perkembangan otak anak. Sebaliknya, jika anak kekurangan protein, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak anak, sehingga menyebabkan anak menjadi kurang cerdas. Nah, protein yang bisa kita penuhi kebutuhan di sini ada 2 macam ya teman-teman. Ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu bisa didapat dari telur, ikan, ayam, daging-dagingan, serta susu juga bisa. Nah, kalau untuk protein nabatinya kita bisa peroleh dari tahu dan tempe. Yang keempat itu ada membentak anak. Nah, membentak anak ini biasanya sering kita lakukan tanpa sadar ya teman-teman. Nah, apa sih dampaknya jika kita membentak anak? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, sangat buruk dampaknya jika seseorang atau orang tua itu membentak anaknya. Nah, hal ini juga sudah banyak dilakukan penelitiannya ya teman-teman. Nah, salah satu penelitian yang dibahas oleh Dr. Aisyah Dahlan yaitu dari Liz Elios, ia seorang neurologis dan neuroscientist. Dia pernah tes otak anaknya sengaja berteriak kepada anaknya. Nah, ternyata pada saat dia berteriak kepada anaknya terjadi percepatan arus listrik pada sambungan otaknya. Nah, diibaratkan arus listrik, maka jika orang tua membentak anak si kecil akan mengalami konslet karena terjadi lonjakan arus listrik pada saat kita membentak anak. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang dapat menghalangi atau menghambat pertumbuhan otak anak. Nah, mulai sekarang yuk kita kurangi segala kebiasaan yang mungkin saja itu tidak baik ya Mams buat anak-anak kita. Itu aja video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. See you next video.